hanya saja ini saat ini sedang sulitnya dikendalikan dari anjungan, dari bridge control. Tapi kita bisa ngoperate dari sini bisa. Ngoperate dari sini bisa. Tapi karena berhubung matanya ada di sana, iya. Nah, tapi kalau untuk anchor kita selalu gunakan ini. Ya, supaya penggunaan ini ada jamnya juga lah. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang lagi ada di kapal apa? Batu Mandi. Ya, sekarang kita ada di kapal KMP Batu Mandi. Dan sekarang kita ada di ruangan kamar mesin, ya, ruangan kamar mesin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan KKM-nya. Nanti kita akan minta dijelasin nih buat tambahan wawasan bagi teman-teman sekalian terkait dengan mesin kapal. Nah inilah ruangan mesin kapal. Kapal segede gitu dikemudikannya dari sini nih, dari ruangan ini. Dan Assalamualaikum. Nah ini adalah KKM dari kapal Batu Mandi. Ya. Batu Mandi ini adalah kapal milik ASDP. Dia beroperasi dari Merak Bakauheni. Nah, Merak Bakauheni hanya Merak Bakauheni saja. Ya. Jadi dia melayani untuk terminal ekspres ya, ekspres ya, yang ekspres dari ekspres dermaga ekspres. Nah jadi nanti kalau teman-teman nyebrang dari Merak ke Bakau ataupun dari Bakau ke Merak ya melalui yang ekspres ya, ya mungkin bisa dapat Batu Mandi, bisa dapat ataupun kapal yang lain ya. Ada 5 kapal lagi, 5 kapal lagi, 5 kapal yang mengoperasikan dermaga ekspres. Apa saja selain Batu Mandi? Kosong, Sebuku, Sebuli, Selamat Jatuh 3. Jatuh 3. Berarti ada 5 ya? 6 sama ini. 6 sama Batu Mandi. Ya, teman-teman sekalian. Ini adalah ruangan kamar mesin ya. Nanti kita akan tanya-tanya. Dan tolong bantu ya. Saya kan bukan orang mesin ya. Tolong bantu dijelasin buat wawasan teman-teman sekalian. Ini kalau kapal segede ini dioperasikan di ruangan ini nih. Ruangan segitu apa aja nih yang ada di ruangan kamar mesin? Awalnya itu pertama kita selalu mendapat perintah dari anjungan. Anjungan itu ruang komando kan. Iya. Nah, jadi perintah untuk start mesin, perintah untuk persiapan ketika inisial momen, ketika thruster ribut, itu dioperasikan semua dari panel ini. Nah, dari panel ini, coba tunjuk. Nah, ini panel ini. Jadi ini adalah panel generator, panel sinkronis generator. Kita punya 4 generator di sini. 1, 2, 3, 4 yang tadi sudah kita lihat juga di sana. Nah, ini generator ya? Ya, ini generator. Jadi kapal itu memiliki alat pengendali belok haluan namanya bow thruster. Nah, ini bow thruster. Ini bow panel. Nah, kemudian kita sinkronis dulu 3 generator. Setelah 3 generator aktif, baru bow thruster ini kita masukkan. Baru kita kasih komando ke atas bahwa bow thruster siap. Lalu bow thruster bisa dioperasikan untuk mengendalikan supaya jarak di dermaga itu tidak terlalu jauh. Olah gerak lah ya. Olah gerak. Sementara kalau di mesin sendiri itu ketika nanti udah mengurangi kecepatan atau RPM putar mesin, maka kita operasikan pompa LO priming. Karena supaya tekanannya itu stabil, harus berada di atas poin 2.0. Tekanannya. Kalau di bawah itu akan alarm. Alarm dia. Nah itu kita tahu dari sini semua. Ya ini teman-teman guys. Kita lihat nih. Ini kalau Ini ada sesuatu, ada macam-macam. Ada dari kelistrikan ada, terus seperti ada permasalahan di tekanan oli rendah, sampai ke mesin hidup terlalu panas bisa. Ini kapasitasnya berapa nih mesin itu? 3.500 kali 2, 7.000. Tapi ini buatan mana nih? Buatan kalau mesin itu kan buatan Myanmar ya? Myanmar ya. Mesin itunya ternyata Jepang ya. Ini dia buatan Cina. Buatan Cina. Kalau kapal sendiri bikinan panjang. Kalau kapalnya sendiri buatan Panjang. dalam negeri. Nah, guys, nih kalau bercita-cita jadi pelaut atau jadi pengusaha kapal, kita bisa bikin kapal segede ini nih. Ini salah satu produksi anak negeri nih, ya. Berarti Batu Mandi produksi dari Panjang. Kan bukan PT PAL ya? Bukan. PT PAL itu belum pernah sampai sekarang itu jadi bekerja sama sama PT PAL kapal niaga. Kayaknya dia lebih cenderung ke kapal
ya. angkatan laut. Dan nanti kita main-main lah ya. Mudah-mudahan ada waktu. Oke. Mana nih Mas? Ya, jadi semua permasalahan itu dari sini. Kalau misalkan ada sesuatu di mesin hidup, baik kanan maupun kiri, kita bisa cek dari sini. Tapi kita juga bisa melihat temperatur, karena temperatur sangat penting. Gitu. Temperatur di range rata-rata antara 60 sampai 75. Temperatur operasional kita. Temperatur Air tawar, air tawar. Air tawar. Air tawar, ya. Air tawar. Lalu ini kebetulan si water low pressure dia sensornya sedang bermasalah. Ya, jadi tekanan air laut yang mendinginkan air tawar itu dibaca dari indikasi ini. Sama nomor 4 ini juga tekanan oli gearbox. Jadi karena kapal feri itu dia punya manuver itu cepat sekali, RPM itu dia untuk maju mundur, makanya dia ada sensor oli. Andai kan sensor oli ini membaca tekanan rendah, karena itu bahaya untuk si gearbox sendiri, makanya dia akan memberikan alarm. Bahkan sampai mematikan si mesin itu sendiri bisa. Kita sebutnya safety device. Nah, jadi kalau udah panel merah ini menyala, adalah indikasi dari sudah terlalu dibiarkannya alarm yang abnormal. Nah, makanya Berarti kalau di alarm nyala itu adalah sesuatu hal yang emergency. Emergency, tapi kita bisa cek dulu emergency seperti apa. Contohnya seperti kondisi got misalkan, got itu penuh. Berarti mungkin kita habis melakukan pembersihan filter air laut, makanya air lautnya tumpah ke situ, akan dia naik. Nah itu kita selama itu air laut, maka kita akan pompakan lagi kembali ke laut. Tapi kalau udah mengandung oli, gunakan air. Jadi kalau ini panel yang junjungan tadi sama, hanya saja ya panel awal gerak, mesin kanan kiri. Hanya saja ini saat ini sedang switch-nya dikendalikan dari junjungan, dari bridge control. Tapi kita bisa ngobrol dari sini bisa. Ngobrol dari sini bisa. Tapi karena berhubung matanya ada di sana. Tapi kalau untuk anchor kita selalu gunakan ini. Ya, supaya penggunaan ini ada jamnya juga lah, maksudnya tidak kosong. Running hours-nya ya. Ini berarti telegrafnya ya. Semacam telegrafnya, ini telegraf tentunya. Tapi untuk kondisi kapal feri jarang digunakan telegraf karena butuh cepat mobilisasi. Mobilisasi mesin. Memang bongkarannya seperti itu. Kalau di kapal feri di sini bahan bakarnya apa? Kita pakai HSD. HSD ini setiapnya mobil gitu ya. soalnya kalau pakai MFO juga ya. Kita untuk MFO harus menggunakan boiler alias pemanas. Kita lama ya. Jadi memang desain kapal ini menggunakan HSD. Jadi ini teman-teman. Nah ini kalau di apa motor mobil, Ini throttle gas. gas ya. Gas Teman-teman sekalian, nih kalau di kapal ini nih sekecil ini nih untuk mengoperasikan mesin kapal yang segede itu tadi, nah ini segede ini kayak gas dan remnya ya, kayak gas dan remnya nih. Ya. Ini apa lagi nih Mas? Ini kilometer giringan ya, giringan kargo karena muatan kita ini muatan yang bisa dipindahkan, makanya ini gunakan ini supaya ya, banyak sih faktornya. Contoh untuk supaya hisap air tawar kita gunakan yang mana? Nah ini yang digunakan patokannya mana? Nah inilah teman-teman sekalian yang ada di sini. Apalagi nih Mas? Mungkin seputaran administrasi tapi ya administrasi ya dokumen aja ya. Terus setiap kapal itu setiap ruangannya diberikan water tank door dia. Ada pintu kedap air. Di seal ya? Ya, di seal dia. Ya. Ya, jadi supaya kalau misalkan berdasarkan SOLAS yang Titanic itu kan dulu begitu nabrak gunung es dia langsung masuk semua. Di kapal ini tidak bisa, air itu hanya di stop. Jadi insya Allah amin-amin ketika terjadi sesuatu maka tidak akan secepat itu. Nah ini nggak usah. Nggak usah. Ini punya Mas Danu ya. Nah, itu langsung kita. Oke. Nah, kalau ini panel-panel Ini panel apa nih Mas? ini kompresor. Jadi kebetulan kita start mesin hidup menggunakan kompresor. Jadi kita punya panel kompresor sendiri. Ya. Jadi untuk pengisian angin sampai dia di 25 bar, 30 bar yang bisa digunakan untuk start stop mesin. Sampai pengendalian kita juga menggunakan sistem pneumatik elektrik. Jadi dari elektrik kita ke sistem pneumatik mengendalikan maju mundurnya mesin. Ya. Nah ini belum pompa. Ini pompa. Ya pompa semua pompa ada di sini. Jenis
pompanya apa, Mas? Rata-rata kita menggunakan sentrifugal. Sentrifugal. Rata-rata sentrifugal. Kecuali pompa ini, pompa bahan bakar menggunakan gear. Gear bahan bakar lalu pelumas menggunakan gear. Selain itu sentrifugal. Ada berapa jenis pompa? Di sini paling sedikit ada 3 jenis pompa. 3 jenis apa? Sentrifugal sama gear, gear sama standing Pak. Ini masuk oke, balas ya. Balas juga di sini. Balas untuk mengendalikan keseimbangan kapal. Oh, di sekarang balas kosong karena kita yang menjadi balas kita itu ya muatan gitu. Lalu ini, Nah ini teman-teman, ini juga nih. oh ya, Ini ada air untuk air break ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya terjadi kebakaran, nah teman-teman sekalian, kalau terjadi kebakaran, nah ini bisa dipecahkan, nanti alarm, baru memberikan attention kepada orang-orang yang ada di kapal. Oke, apalagi Mas yang bisa menggunakan ini? oh ini Pak, kurang breaker aja. Jadi ini untuk menuju ke pompa itu kan berupa switch start stop. Nah ini sumber listrikannya dari sini. Dipecah dia di grup-grup. Kan kayak seperti yang merah ini grup emergency. Jadi semua yang sifatnya emergency itu di merah. Kenapa ditulis merah ini? Karena emergency. Ini hitam. Kalau hitam ini yang biasa penggunaannya seperti pompa balas itu kan tidak terkait ke kebakaran dan emergency Pak. Nah ini kalau yang merah ini seperti pompa minyak kotor atau pompa es, atau bahan bakar semua terkait. Nah kalau yang panel besar ini biasanya untuk ketika kapal sedang di galangan, nah ini yang kita naikkan breaker. Jadi sumber kelistrikan bukan berasal dari listrik kapal, Tapi dari darat. Ini yang penghubungnya ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau secara berkala kapal itu kan harus naik dok. Kalau mobil ya masuk bengkel lah ya, masuk bengkel. Jadi pada saat kapal itu berada di atas dok, otomatis mesin kapal itu mati dan listrik kapal juga mati, ya. Sehingga pada saat kita berada di atas dok, nah ini tadi Bos Danu sudah menjelaskan. Nah ini yang kita gunakan. Nah ini yang kita gunakan. Nanti berarti menggunakan listrik dari darat, ya, dari darat bukan dari kapal. Dari grup-grup itu tadi. Kalau yang bawah ini punya manual ya. Ketika kita ada problem di sistem otomatiknya, kita menggunakan manual. Ya. Jadi kalau misalkan untuk blackout, karena ini listrikan sumbernya dari 24 volt DC, artinya ketika blackout akan mati. Makanya ini masuknya listrik. Tapi cuma di sini aja, Pak. Ruangan untuk kita hanya ini aja. Main aja. Oh, bayangin loh teman-teman. Kapal segede begini, 7.000 ya. Ya, 5.500. 5.500 ya. Mesinnya dari berapa? 7.000. Mesin 7.000. 3,5 kali 2 ya. 3,5. Nah, 3,5 kali 2 ya. Jadi 3,5 kali 2 itu maksudnya teman-teman 2 engine ya, 2 mesin ya. Sekarang ini nanti dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai ya. Ini 7.000, mesin satu 3.500, mesin satunya lain 3.500. Jadi 2 engine ya, kapalnya 2 engine. Ini yang ngejelasin Mas Nalu nih. Kalau saya nggak ngerti orang mesin. Rata-rata di sini mesin untuk supaya manuver itu bisa cepat. Dari 500 ke 500. Dalam apa, Pak? Di dalam dari panelnya. Oh, dari belakang panel. Dari panel dari sisi belakang. Nanti kan ada permasalahan dari sini yang jangkauannya tidak terjangkau ke depan. Oh, oke. Bas buah. Oh, masih di sepat. Oke, masih di sepat. Udah bersekolah tuh?
ruangannya mesinnya di sana, panelnya di sini. Oh, mesin. Nah, mesin itu harus start dari lokal, dari samping. Dari samping Ya, dari sisinya. Kalau generator bisa start dari sini, otomatis bisa start. Oke, baik teman-teman sekalian, inilah kita sudah engine room tour nih di kapal Batu Mandi. Kalau teman-teman sekalian mungkin hanya ngelihat penampakan Batu Mandi dari luar, tiba-tiba dia masuk dermaga atau keluar dermaga, ternyata di sinilah ya para perwira-perwira mesin mengendalikan mesin Batu Mandi agar dia bisa beroperasi, kemudian kapal bisa tiba di tujuan gitu. Nah, kalau Anda tertarik jadi